Alhamdulillah wa syukurulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat, utamanya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga malam ini kita bisa hadir di majelis kita dengan tujuan dan niat untuk menuntut ilmu, menghidupkan agama, melanjutkan perjuangan-perjuangan Nabi dan para ulama, sehingga mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat kesempatan ini betul-betul menjadi ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh sehingga umat manusia bisa mengetahui hakikat daripada kehidupan di dunia ini. Dia mengenal Tuhannya dan memahami makna daripada penghambaan, sehingga dia tahu apa yang harus diperbuat, karena semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis ta'lim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dekan pembahasan kitab yang berbicara tentang faraid. Jadi sekedar-kedar ketuang yang sering menjadi masalah perhitungan, ya masalah mudi lagu. Kadang-kadang ada hal-hal di luar perhitungan, nah namun yang tak paham sering menjadi masalah di dalam keluarga, khususnya perkara harta warisan. Karena harta lekan mau dengan dua jalan, jalan usaha begawean, ya, dan jalan warisan. Nah, harta ini lekan mau dua, lekan hasil usaha dan peninggalan dari orang tua. Nah, maka pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tentang asbabul miras. Asbab artinya sebab-sebab, miras artinya warisan. Sebab-sebab ampuk tak mau harta warisan. Apa kesebabnya ampuk dengan mau harta warisan? Al-miras, jadi miras itu ilmun bi qawaid fiqhiyah wa hisabiyah. Ilmu tentang kaedah fikih dan hitungan. Jadi mawaris ini kaedah, tata cara, aturan, ya, tentang hukum agama, fikih, dan juga hisab. Hisab itu artinya perhitungan, matematika. Jadi dua, agama dan perhitungan. Yu'rafu biha, dengannya, dengan ilmu mawaris ini
kita bisa mengetahui al-mustahiquna lil irs, orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Jadi tuang teh mun belajar ilmu mawaris, tuang teh ai gin mau warisan. Wa ma yastahiquhu kullu minhum, dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris. Tapi ilmu waris lang tatuang ino. Ai gin mau, kemudian pira gin mau daripada. Karena meta tuang ni bahaya. Deh, nah eta tuang ai gin mau. Tuang teh gin mau ya lagu ya tuang pira gin mau masing-masing. Nah, bahaya. Wa asbabu istihqaqihim, dan apa sebabna mau? Kira-kira hendak mau dengan nenek lekan jalur apa? Sebab apa pada mau? Nah, ilmu mawaris tuangnya. Jadi ilmu mawaris ilmu tentang ya kaedah-kaedah fikih, kemudian tentang perhitungan. Dengan ilmu mawaris kita mengetahui siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian ahli waris dan apa sebabnya dia dapat. Kemudian wasyurutihi, syarat-syaratnya mendapatkan waris, wa mawani'ihi, dan sebab-sebab terhalang tidak mendapatkan warisan. Apa sebabnya ampu mau? Dia ahli waris. Lu arak sebab gawena pantangan larangan, akhirnya ya payu mau. Karena arak penghalang. Walaupun dia ahli waris, tetapi kalau dia melakukan sesuatu yang menjadi larangan di dalam warisan, maka bisa dia gugur. Ya payu mau deh. Nah, tidak mendapatkan warisan. Asbabu mirasil wara salasah. Jadi sebab ya orang mendapatkan warisan itu ada telu, salasah. Sebab dengan ampu nama warisan ya telu. Wa awwalu hadhil asbab, dan sebab pertama orang mendapatkan warisan. Jadi sebab pertama ampu tamu warisan deh an-nikah. Sebab apa? Sebab nikah. Ampu dengan mau warisan, sebab pertama sebab nikah, sebab perkawinan, az-zaujiyah ya. Faz-zauju yarisu zaujatahu, suami mewariskan hartanya untuk istri karena sebab pernikahan. Istri meninggal, harta istri akan diwariskan ke suami. Suami meninggal, harta suami arak bagian istri. Nah, sebab pernikahan. Wal ibratu bil aqdi, yang dimaksud dengan sebab pernikahan itu adalah yang dilihat itu akadnya. Akad, apabila dia sudah selesai akad, angkah tuka wa zawwajtuka bi binti bulan bi mahrin ya, dengan mahar sekian, maka si laki-laki menjawab qabiltu nikahaha ya bi mahrin mazkur, sah ya, qabiltu nikahaha bi mahrin mazkur, saya terima nikahnya dengan mahar yang sudah disebutkan tadi, sah.
Nah, apabila sudah sah ya, akad nikahnya sudah sah, arak wali, arak saksi, ya, arak pengantin, maka itu sudah menjadi sebab pasangan suami istri ini akan saling mewarisi, فإذا عقد شخص على امرأة ومات قبل أن يدخل بها ورثته كالزوجة المدخول بها أو من أنجبت له الأولاد. Apabila seseorang sudah selesai melaksanakan akad nikah, ya, selesai akad nikah, ya, motong, akad nikah misalnya panggung atas, selesai akad nikah waleger pengantin mama motong, ngerene yang denda tiba-tiba urak dengan panggung, mati langsung, ya, misal urak dengan panggung langsung mati pengantin mama. Apakah pengantin ini mau warisan apa ya? Hah? Mau apa ya? Ya, mau. Kumbena karena akad. Nah, yang dinilai itu akadnya, bukan perkara hubungan penalti apa tidak penalti, gol apa tidak gol, pokoknya akad sah, saling mewarisi, ya, sah. Sama seperti ya istri yang sudah digauli atau istri yang sudah artinya marak dengan wah munek pengantenan lah. Pada hukumnya dengan berukna selesai akad, misalnya berukna 5 menit, terus pengantin mama ninggal atau pengantin nina ninggal, pada hukumnya isi dengan wah melari puluhan tahun, wah pada hukumnya. Nah, maka yang dilihat sebab pernikahan itu adalah apa? Akad. Ya, ada masalah ngone ada melari, ya ada masalah beranak, ya ada masalah wah ada pengantenan. Pokoknya selesai akad, salah satu meninggal dunia, maka ya dia sudah sah untuk saling mewarisi antara suami ya dan istri. Hikmatul miras bisababin nikah. Apa hikmahnya agama memberikan ya warisan dengan sebab pernikahan? Pertama, ta'abbudi. Arti ta'abbudi itu ya karena itu perintah Allah, ya kita sami'na wa ata'na. Allah yang memerintahkan begitu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian ya para suami mendapatkan setengah dari peninggalan istri kalian. Jadi Allah yang memerintahkan gitu. Kan Allah yang mengatur, ya kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang percaya kepada Allah, sami'na wa ata'na. Jadi ya, ta'abbudi. Kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan cara menjalankan syariat Allah. Di antara syariat Allah adalah apa? Warisan. Mengatur harta benda ini dengan cara warisan. Kemudian hikmah yang lain, lianna kullam minhuma 'aunun lil akhar fi mata'ibil hayati min tadbiri lil manzil wa tarbiyatil atfal.
Karena pasangan suami istri itu ya, dia sama-sama membangun rumah tangga, saling membantu, saling menolong pada lelah dalam menghadapi kehidupan. Jadi pada lelah, pada mikir. Mungkin suami yang bekerja awan nina tepung balik lalu pegawaian luwe mongka ronas mau apa dah nyabu, kemudian ngurus dia mandi dia dan lain sebagainya. Jadi pada lelah tima ada pegawaian misalnya deh laupin balik non stop pegawaian. Nah, jadi saling mendukung, saling menolong. Suami keluar mencari rezeki, nah istri di rumah mengatur rumah tangga, ya, mulai mongka, mopo, ya, ronas dan seterusnya. Nah, karena mereka sudah sama-sama lelah mengatur rumah tangga, hidup bersama, ya, mendidik anak bersama, maka agama, ya, menerapkan hukum waris. Jadi antara suami dan istri saling mewarisi. Suami meninggal, hartanya ada warisan untuk istrinya. Istri meninggal, harta istri, ya, arak bagi yadula mongka, yadula wajib mongka. Tetapi dari sisi yang lain, ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong menolong di dalam kebaikan. Dengan sebab saling tolong menolong itulah Islam menghargainya dengan mengatur harta warisan antara suami dan istri, ya, saling memberikan harta warisan. Berarti apa? Berarti harta suami beda dengan harta istri. Suami meninggal, berarti yang dibagi adalah harta suami. Dua bandan suami doang. Apa bahasa anda suami? Pada istri mesti awal. Hah? Jadi susah bahasa dia. Pada awal dong. Hah? Semama bahasa Beraya, bahasa Mamban. Senina. Kita narak suami istri awal doang. Ya. Suami istri. Jadi awa-awa. Awa-awa. Nah, itu pinang terbahasa tu lokal. Awa doang kan. Awa-awa. Nah. Mendengarkan bahasana mun suami semama, namun istri senina. Mun nasabah awa-awa. Ya. Nah, jadi. Namun bahasa halusnya Arab selakian, sebinian, membasasak halus. Lo bahasa nasabah nih? Hah? Awa-awa. Nah, awa-awa. Nah. Awa-awa. Suami istri awa-awa. Nah. Kemudian selanjutnya hikmah kenapa suami istri saling mewarisi. Walurubbama mata az-zawj wa taraka auladan sigharan fa inna az-zawjah wahdaha taqumu ala hajatihim. Nah, bisa jadi suami meninggal dunia kemudian meninggalkan anak-anak yang masih kecil, maka istri yang sendiri yang menanggung kebutuhan anak-anak, sehingga dia mengambil dari harta warisan tersebut. Walurubbama mata az-zawj wa kana az-zawjah faqirah, bisa jadi suami meninggal, istrinya fakir, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, kemudian tidak ada yang menanggungnya, ya, tidak ada yang menanggung kehidupannya. Mungkin orang tuanya sudah meninggal, ya, saudara-saudaranya juga tidak ada yang memperdulikan, nara ngeliwaidah. Nah, maka dari jalur warisan itulah dia bisa mencukupi kehidupan. Dari jalur
warisan dari suaminya itu. Nah, itu hikmahnya kenapa antara suami dan istri saling mewarisi. Mas'alatun fi mirasil mutallaqah. Masalah tentang warisan dengan megat. Warisan dengan megat. Nah, cerai. Idza talaqa az-zawju zawjatahu thumma mata ba'da inqida'il 'iddah fala tarisahu az-zawjah liinqita'i athari az-zawjiyah. Apabila seorang suami menceraikan istrinya, kemudian dia meninggal dunia, suami meninggal dunia setelah masa iddah buih, megat, telulan, buih masa iddah, telu kali suci. Deh, kumbena ke masa iddah telulan, dia nak ulang, bercatat melari. Kumbena ke masa iddah, masa tunggu 3 kali suci. Apa ke hikmahnya? Telu kali haid atau telu kali suci. Salasa quru', ya, penafsiran ulama telu kali haid atau telu kali suci. Kumbena agama memberikan masa iddah, masa tunggu, begitu dengan cerai, ya kanggo langsung melari. Tunina, tu mama aja langsung melari bau. Ya nara iddahna tu mama aja. Iddahna 4. Awana 4 awan aja cukup iddahna. Nah. Tunina ara masa iddah. Kumbena tunina dang bade masa iddah tu mama ya. Beketuan kan jemaah nina betul. Kumbena tu mama. Nara protes. Nerima dong. Nah, hikmahna deh ampun tunina harus nara iddahna untuk memastikan di dalam rahimnya deh tidak ada janin. Ya nara bebeak kan. Deh, nah untuk memastikan bahwa pindalam pian ya bebalun dan nono ya nara bebeak nara janin. Nah, untuk memastikan tidak ada janin, nah namun dah haid pertama berarti kemungkinan yang nara janin karena haid. Biasanya namun nara janin ya haid dengan. Masih mungkin nih bisa jadi arah janin, bisa jadi ya nara. Bukti yang malik haid kedua lebih kuat malik berarti wah nara janin. Nah, hendak 3 kali haid wah pasti wah ya nara janin. Jadi ya bercampur ya. Air mantan suami dengan air suami barunya tidak bercampur. Deh, laun alapu beraku gitu. Nah, kan bahaya. Deh. Nah, bahaya. Jadi dalam satu kolam yang kanggo bercampur macam-macam air. Kanggo. Deh. Nah. Lau hen pancoran bau nangisi pira kolam ya masalah. Deh. Karena tidak mencampur. Nah, itu hikmah syariat. Baik. Nah, itu hikmahna kumbena tunina ara masa iddah. Nah, 3 bulan atau 3 kali haid atau 3 kali suci untuk memastikan di dalam perutnya tidak ada cabang bayi dari mantan suaminya, dan suaminya. Maka apabila seorang suami menceraikan istrinya, kemudian masa iddah sudah habis, kemudian suami meninggal dunia, lagu wahbue masa iddah dah. Wahbue masa iddah. Bebalunda imama meninggal. Ya, bebalunda mama meninggal.
maka si istri mau apa ya? Mau warisan apa ya? Ya, karena gue masa iddah. Wa idza mata az-zawju asna'il iddah wa kana at-talaq raj'iyan talaq ula aw thaniyah fa innaha tarisahu li baqa'i zawjiyah. Apabila suami meninggal dunia ya ketika masih masa iddah pada talak raj'i. Ya, talak raj'i artinya talak masih kanggo tatulak. Talak raj'i ya artinya masih kanggo tatulak. Kan talakno ada talak raj'i, ada talak ba'in. Talak ba'in ini dua, ba'in sughra dan ba'in kubra. Namun ba'in sughra artinya wah talak sai, talak kedua wah gue masa iddah. Namun ba'in kubra jeung talak telu wah nara harapan. Ya. Nara harapan tulak malah. Ya na kanggo Cina pekek, ya na kanggo Cina sipit, ya na kanggo. Ya. Na kanggo. Karena itu dibuat-buat tidak murni. Nah, na kanggo. Nah, namun dengan ya seorang suami meninggal dunia ya, ketika masa iddah masih ada pada talak satu atau talak kedua, maka si istri mendapatkan warisan. Mau ada warisan? Mau apa? Warisan. No, cemoh ruanda berarti demen. Hah? Demen kita awan mati berarti cemoh aja. Hah? Begitu nyebut mau warisan langsung pada cemoh. Padahal awan nak mati. Karena masih ada kuat ya, masih ada hubungan suami istrinya masih. Namun masih ada iddah berarti masih dia. Ya. Nah, hubungan suami istri masih. Sehingga piran-piran dan meliang ganggu. Ini masih iddah ya. Nah, pokna pin aturan deh, namun pin Arab ja, namun begat imamah subul. Karena dia masih dalam tanggungannya. Tuninano, masih dia ada hubungan karing piran melena tulak imamah karena ya tama kamar penalti selesai tulak. Ya. Tulak. Jadi imamah subul. Nah, menemegat imamah jadi. Namun talak sai talak dua. Lalu teneja inina pundut lapu ben pundutang panci robek gue. Ya. Pergalang tepung gue ngangkat dong. Kasihan deh. Ya iya. Inina pundut. Nah, harusnya imamah jadi. Imamah jadi. Pokoknya tindupin masjid sambil mikir gitu deh. Tindupin wakaf, tindupin sentren, nah tuh. Namun lah tindup mesa-mesa turak kan. Rujuk. Nah, betul. Nah. Maka apabila ya suami atau mantan suaminya meninggal dunia ketika masih masa iddah, maka ya istri yang diceraikan itu mendapatkan warisan dari mantan suaminya ya yang masih dalam iddah. Amma in kana talaq bai'an, apabila namun talak bai'an artinya talak telu, maka tidak lagi sudah mendapatkan warisan. Ya, namun talak telu aja. Karena hubungan suami istri ya nara harapan. Ada kanggo tulak mah. Namun talak telu aja ada kanggo tulak mah. Nah, karena sudah putus hubungan suami istri. Kecuali ya si istri menikah dengan laki-laki yang lain
dengan nikah yang benar, tidak dibuat-buat. Nah, maka tidak barangawanda ya. Kemudian dia ada tulak-tulak balik, akhirnya mantan suaminya ingin rujuk kembali, maka itu boleh. Ya. Itu boleh. Ya, setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain. Nah, jadi talak apa nikah Cina buta, nah itu tidak boleh ya. Diharamkan. Karena itu ada perjanjian yang dibuat-buat. Nikah ya tekanggu gin batasan dia. Misalnya aku nikah haras kelem, nikah minggu, nikah ulan tekanggu. Ya. Nikah itu tidak boleh diniatkan untuk sebentar. Ya. Pokoknya nikah wah kiranja nasib takdir memisahkan, entah karena ada masalah perceraian atau karena meninggal dunia, pokoknya takdir. Lagu namun niatan lekan awal nikah untuk sementara sebulan 2 bulan ya haram. Ya. Akan tidak sah. Apalagi kelem tahun bang ada ganggu, apalagi kelem. Pokoknya ada niat untuk membatasi, menyebut masa, berarti itu namanya nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah ajaran Syiah. Ya, nikah hanya sesaat, sebulan, 2 bulan, ya. Nah, nikah mut'ah. Dan itu tidak boleh. Dalam agama kita dilarang, ya, nikah mut'ah atau nikah kontrak istilahnya. Nah, nikah kontrak. Nikah wah, deh. Nah, seterusnya. Nah, apabila si mantan ya suami meninggal dunia sedangkan istri yang diceraikan cerai talak telu ya ba'in kubra, maka ya mantan istrinya itu walaupun masih masa iddah tidak mendapatkan warisan dari mantan suaminya yang meninggal dunia. Perasan deh. Peras ke? Man tazawwaja bi'aqdin fasidin muttafaqun ala fasadihi bainal fuqaha'i fala tuwaris bainaz zawji waz zawjah fal aqdul fasidu la athara lahu fil miras. Munarak dengan nikah dengan akad yang fasid, akad seda, akadnya yang kena. B contohna akad yang kena nikah bebalun batur masa iddah. Yang kena akadnya fasid. Nikahin bebalun batur lagu masih masa iddahna. Berarti nikahnya itu tidak sah, fasid. Ya. Sehingga apabila suami istri yang nikah dengan akad yang fasid itu meninggal dunia, dia tidak akan saling mewarisi karena akadnya salah. Tidak akan saling mewarisi karena akadnya yang salah. Begitu juga apabila ya termasuk akad yang fasid itu ya, adalah apabila seseorang menikah tanpa ada saksi. Menikah tanpa ada saksi. Menurut jumhur ulama ya, itu tidak dianggap sah, tidak dianggap nikah yang benar yang menjadi sebab untuk saling mewarisi. Nah, nikah tanpa saksi. Itu termasuk akad-akad yang fasid ya, menikahi perempuan yang masih dalam iddah, menikah tanpa ada saksi ya, maka itu tidak dianggap pernikahan yang menjadi sebab untuk saling mewarisi.
Nah inilah permasalahan-permasalahan terkait dengan jadi harta benda ini terkait kanca akad indah. Kena apa ya? Jadi semata-mata harta benda doang lalu lekan awal. Akadnya kena apa ya dulu. Sehingga dia bisa untuk saling mewarisi antara suami dan istri. Nah. Syarat sebab yang kedua, sebab yang ketiga lagu akhiri gede ada tetamana Nabi lalu aja yang pertama. Nah, insyaallah kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi kita pada pahamlah tentang urusan agama, urusan pernikahan, urusan duit banda. Jadi sedikit demi sedikit kita belajar tentang syariat, ilmu agama yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terang ada yang berketuan ya. Ada yang berketuan? Jamaah bini juga. Bapak ngerti aja lu ya berketuan terang. Jamaah bini dulu ada berketuan. Nah, orang bebalu ada warisan. Atau ada pengumuman, ini ada sumbangan. Yang berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan masalah hasil bersama, apakah kategori hasil bersama ini untuk membeli suatu tanah, apakah perlu apa yang disebut dengan itu, apa dapat diulang di antara istri dengan suami itu sehingga disebut dengan hasil bersama. Karena menurut yang bincang-bincang kemudian contoh seperti yang kenal dalam ajaran masjid, misalnya kandidat sebagai pegawai, terus kita beli tanah hasil kita sendiri, apakah itu kategori termasuk hasil bersama? Terus yang kedua, masalah mengenai nafkah. Ada istilah nafkah batin dan nafkah zahir. Nah, jika ada suatu istri tidak pernah dinafkahi batin oleh suaminya, terus dia menjauhkan diri dari suaminya, nah di sana tidak ada istilah kata talak atau memang dia tidak pernah keberatan. Nah, orang itu menikah, nah kira-kira bagaimana hukumnya? Terus yang ketiga, masalah talak. Masalah talak ini harus ada bahasa, karena aku talak kamu dengan ini misalkan itu masuk kata talak. Tetapi kalau di hukum negara, contoh kami yang mengalami di pegawai negeri, kalau tidak ada rasa keberatan atau tidak diakui oleh negara, maka itu tidak disebut kata talak. Sehingga waktu kami misalnya ada bentuknya orang teman lulus yang pegawai negeri, dia itu termasuk ada pemberkasan, apakah identitasnya dalam artian masuk istri atau tidak. Nah, kalau memang dia sudah belum, atau kalau memang dia itu adalah tidak beristri, harus atau talak yang modern harus ada gugatan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, yang dimaksud dengan harta bersama atau hasil bersama. Hasil bersama ya hasil bareng-bareng. Pada berusaha misalnya ya, pada berdagang bareng-bareng
atau misalnya pada bertani bareng-bareng, ya suami istri pada jadi petani bareng-bareng itu, maka hasil dari bareng-bareng adalah hasil bersama. Namun para pegawai negeri yang manca-manca karena masing-masing beri gaji masing-masing, bukan bersama, tapi suami hasilnya jelas gajinya, istri juga ya mungkin kalau sama-sama pegawai negeri hasilnya juga jelas. Nah sekarang kalau hasilnya gaji-gaji ini tidak dipisahkan, dikumpulkan, membeli sebidang tanah, ya berarti tanah itu milik bersama karena dari hasil bersama. Nah aturannya begitu terjadi perceraian, maka tanah atau hasil bersama itu dibagi dua, ya. Nah kalau terjadi perceraian, maka hasil bersama itu nanti dibagi dua. Poinnya apa? Hasil bersama artinya hasil pada bareng-bareng mogen. Bukan hasil suami, bukan hasil istri, tapi hasil gawe bangkat bareng-bareng, berdagang bareng-bareng, mina bata bareng-bareng misalnya. Nah, hasil bareng-bareng. Namun misalnya beda pekerjaan, suami kerjanya pegawai negeri, gajinya jelas, istri kerjanya misalnya berniaga, berdagang, hasilnya jelas, berarti kan hasilnya masing-masing, bukan hasil bersama. Nah, tinggal hasil bersama itu mau dikemanakan, diurus oleh masing-masing atau dikumpulkan, ya, kemudian dibeli tanah atau beli rumah, beli mobil, beli aset dan sebagainya. Nah, maka itulah hasil bersama. Berdasar. Kemudian yang kedua terkait apa, Bro? Akad. Nafkah batin, ya, bagi suami misalnya ya tidak pernah memberikan disebabkan karena sudah tua tidak bisa berdiri, ya, misalnya sudah sangat tua sementara istrinya masih muda, ya, istrinya masih muda, suaminya sudah perjuangan hidup sudah, ya, lengsir, ya, lengsir dan lengsor, ya. Nah, jadi perjuangan hidup, ya. Artinya perjuangan hidup. Kan pengantinnya dulu kan ada yang pandangan hidup, pengantin baru biasa pandangan hidup, asal dipandang hidup, ya. Sok kita dong hidup, nah pandangan hidup. Kemudian wah dengonek melari jak setahun, 2 tahun, 10 tahun, 4 tahun, pegangan hidup. Dipegang dulu baru hidup. Pegangan hidup. Lagu lah tua, wah puluhan tahun, wah nikah aja perjuangan hidup. Berjuang dulu baru bisa hidup. Nah, sehingga tidak seimbang. Suaminya terlalu tua misalnya, istrinya muda, sehingga dia bisa mengajukan gugatan, ya. Dia bisa mengajukan gugatan sehingga nanti hakim yang memutuskan. Kalau betul memang alasan begitu dan diterima oleh pengadilan, nanti pengadilan yang memberikan hukum apakah nanti pernikahannya dipasah, dibatalkan, ya. Nah, kalaupun tidak cerai berarti dibatalkan oleh hakim, berarti sudah tidak ada hubungan suami istri. Berarti si istri ini boleh dia menikah lagi. Tapi kalau belum ada keputusan pengadilan agama, pemerintah, ya, dari suami juga tidak pernah menjatuhkan kata talak, sulun-sulun balik kan bahaya, berarti nikahnya fasid, ya, nikah fasid ya, karena dia masih menjadi istri yang sah, ya, menjadi istri yang sah. Nah, namun Nina merebut suami, istilahnya pelakor kan? Hah? Apa pelakor? Laki orang. Ya, artinya nikahnya fasid, ya. Secara agama nikahnya fasid karena dia masih menjadi, jangankan menjadi istri yang sah, wah jadi bebaru masih masa iddah pun itu nikahnya fasid, kan bro, bahas kan?
dia sudah cerai tapi masih dalam iddah, nah itu termasuk nikah yang fasid ya. Nikah yang apabila dia menikah berarti nikahnya sudah rusak ya, fasid berarti tidak sah. Kemudian apabila meninggal salah satu tidak akan saling mewarisi ya, karena nikahnya yang fasid. Dan yang ketiga masalah talak. Talak ya, antara hukum negara dengan hukum agama. Nah, kalau hukum agama ya talak itu kan ada dua, ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih itu lapasnya jelas. Talakku kamu, jerangku kamu, ya, siangku kamu. Nah, itu lapas yang sharih. Berarti itu tidak perlu lagi ditanya kepada yang melapaskan. Tidak perlu tanya lagi niatnya apa. Kalau lapasnya sharih jelas kata-katanya dengan jerangku kamu, talakku kamu, berarti sudah jatuh. Lagu namun masih lapasnya kinayah, masih mengandung ada dua kemungkinan ya. Misalnya bule-ule itu nah, binyedi lekan bali. Misalnya ini masih mengandung dua kemungkinan. Maka perlu ditanya maksud dari dia mengusir istrinya itu apakah talak atau tidak. Apabila dia mengatakan niat saya mengusir dia, menceraikannya, jatuh talak. Lalu apabila dia mengatakan niat saya mengusir dia karena emosi, tidak ada niat untuk mentalak, berarti tidak jatuh talak. Karena lapasnya masih kinayah, masih ada dua kemungkinan. Maka apabila ada tambahan maklumat lah ya, walaupun di luar pembahasan. Nah, apabila dia melapaskan kalimat yang masih kinayah, tidak jelas ya, tidak mengatakan talak, cerai, ya, siam, megat, ya, maka perlu ditanya maksudnya ya apa. Mengusir misalnya, boleh kamu nimbak tuloka binyedi dekante budal dan lain sebagainya. Nah, perlu ditanya ya. Nah, maksudnya apa? Apabila dia mengatakan maksudnya menceraikan, jatuh cerai. Apabila maksudnya tidak menceraikan hanya karena emosi sesaat, maka tidak jatuh talak ya. Tidak jatuh talak. Nah, secara agama apabila suami sudah melapaskan lapas talak, berarti sudah jatuh talak. Namun secara administrasi negara harus diurus dulu ya, untuk pada si nikah lah. Nikah secara agama ya, apabila ada pengantin lagi perempuan, dua orang saksi, ada wali, ya sudah sah. Tetapi secara kenegaraan belum dianggap, secara administrasi belum dianggap. Ulama ya, Al-Imam Yusuf Al-Qardawi, beliau tidak setuju dengan pernikahan hanya secara agama. Artinya nikah tidak dihadiri oleh KUA ya. Beliau tidak setuju dengan nikah siri. Beliau mendapat Imam Yusuf Qardawi dengan alasan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemerintah. Nah, karena ini perintah, berarti dia melanggar ketiga ini, maka dia dianggap tidak sah karena dia melanggar. Itu menurut pendapat beliau. Tapi banyak juga ulama mengatakan apabila sudah rukuk syarat rukunnya, ada pengantin lagi perempuan, ada wali, ada saksi, secara agama sudah sah. Tinggal diurus nanti bagaimana legalitasnya. Begitu juga dalam urusan talak ya. Secara agama dia jatuh, tinggal nanti diurus ya legalitasnya di pemerintahan supaya betul-betul secara administrasi dia nanti dikeluarkan dari kakak, namun dia diurusnya kan masih tetap kakak, masih dalam suami istri dalam kakak. Nah, tapi apabila sudah diurus, maka nanti akan keluar dari kartu keluarga karena sudah cerai. Wallahu a'lam bishawab.